Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Kamarudin di Kamura Channel. Pada video kali ini kita akan membahas materi deret geometri tak hingga. Pada materi sebelumnya kita sudah bahas materi tentang deret geometri. Baiklah Nanda semua, langsung saja kita masuk materi deret geometri tak hingga. Deret geometri tak dihitung semakin tak mempunyai. Sedangkan deret geometri tak hingga yang mempunyai nilai rumuskan sebagai berikut. S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Saya ulangi, S tak hingga sama dengan S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Ini terbagi atas dua, yaitu deret divergen dan deret konvergen. Ya. Deret divergen itu adalah deret geometri tak hingga dengan rasio nilai mutlak R lebih dari 1. Tidak dapat dihitung. Ya, itulah deret divergen. Sedangkan deret konvergen adalah deret geometri dengan 0 dapat dihitung sebab nilai sukunya semakin kecil mendekati 0 jika N semakin besar. Ya, jadi materi deret geometri tak hingga di sini saya hanya membahas deret konvergen ya dengan rumus ini. Selanjutnya contoh 1, tentukan S tak hingga dari bagian A 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah dan seterusnya. Bagian B tambah 10 ditambah 1 ditambah dan seterusnya. Inilah merupakan contoh deret konvergen. Kenapa disebut deret konvergen? Misalnya bagian A ini kan kalau dilanjutkan atau diteruskan ke kecil mendekati 0, ya. Begitu pula bagian B. Kalau ini angkanya kita lanjutkan ke kanan, ya kita bahas satu-satu bagaimana mencari S tak hingga dari contoh 1 ini. Untuk bagian A, di sini suku pertamanya adalah 1, maka A sama dengan 1. Dalam hal ini R sama dengan 1/2. Sehingga S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Ya, ini biasa saya istilahkan dengan rumus air. A-nya kita ganti, R-nya kita ganti yang sudah didapatkan 1/2. Sama dengan 1 per 1/2. Bagaimana cara mendapatkan 2? Ya, ini 1/2 diperoleh dari 1 dikurang 1/2, yaitu 1/2. Sama dengan, ini dapat sama dengan 2, caranya adalah, ini kan pembaginya 1/2, maka dikali menjadi 2/1, atau dibalik, ini pembaginya dibalik menjadi 2/1 atau 2. 1 kali 2 itu sama dengan 2. Bagian U, dalam hal ini A-nya sama dengan 1000, kemudian rasionya di sini adalah 100 per 1000, atau dalam hal ini R-nya sama 1/10. Sehingga S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R, masing-masing nilai A dan R ini kita ganti menjadi sama dengan 1000 per 9/10. Ya, dari mana dapatkan 9/10? Ya, ini 1 dikurang 1/10. Kemudian 1000 dikali 10 per 9 itu diperoleh 10.000 per 9 atau 1111. Contoh kedua, suatu deret geometri tak hingga jumlahnya 20 dan suku pertamanya 10. Hitunglah jumlah 6 suku pertamanya. Ya, jadi di soal sudah 20. Kemudian A-nya sama dengan 10. Maka yang mau dihitung adalah S6. Jadi untuk menghitung S6, mana cara mencari R? Jadi kita cari R-nya melalui S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. S tak hingga di soal sudah diketahui sama dengan 20, maka kita ganti nilainya 20. Sama dengan 10 per 1 dikurang R. Kita kali silang, berarti 20 dikali 1 dikurang 20, 20 kali 1, 20, 20 kali negatif R, negatif 20R sama dengan 10. Kemudian, di sini negatif 20R,
ya, ini negatif 20R. Saya kalikan dengan negatif sehingga di sini sama dengan ini tadi seperti positif 20. Yang ini tadi 10 kita kalikan negatif, ya, ini tetap negatif 10. Sehingga diperoleh R sama dengan 10/20. Disederhanakan menjadi 1/2. R-nya 1/2. Akan rumus, ya. Jadi kita gunakan rumus A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Karena di sini N-nya adalah 6, maka dituliskan 10 dikali, A-nya tadi ya 10 dikali 1 dikurang, R-nya tadi saya dapatkan 1/2, pangkatnya 6, per 1 dikurang 1/2. Sama dengan 10, ya kita selesaikan dulu perpangkatannya, 1 tetap dikurang 1/2 pangkat 6 itu dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 ya, hasilnya 1/64. Kemudian 1 dikurang 1/64 itu diperoleh 63/4 ya. Kemudian ini pembaginya 1/2 menjadi kita kali menjadi 2/1 atau 2. 10 dikali 2 itu kan 20. Ini 20 bisa kita 4. Kalau 20 dibagi 4 itu adalah 5, 64 dibagi 4 adalah 16. Sehingga 5 dikali 63 adalah 315 per, ini tadi 16 ya, atau bisa dituliskan dalam bentuk pecahan campuran 19, 11/16. Itulah S6. Ada dua kasus, bagaimana kalau bola dilemparkan ke atas dan bagaimana kalau bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu, memantul kembali ke atas. Ya. Kejadian tersebut berlangsung terus-menerus hingga akhirnya bola tersebut kembali memantul. Dapatkah kalian menentukan formula untuk menghitung panjang lintasan dan nilai bola hingga berat? Untuk kasus yang pertama, bagaimana kalau bola dilempar ke atas? Ketika sebuah bola dilemparkan ke atas, maka terbentuk lintasan-lintasan yang dilalui bola seperti ilustrasi di bawah ini. Ya, bisa diperhatikan gambar di sini. Kalau misalnya ada bola dilemparnya A, maka kemudian bola jatuh menyentuh lantai, ketinggiannya memantul kembali, memantul naik dengan ketinggian di bawah dari A. Kemudian jatuh dengan ketinggian yang sama dengan ini tadi, yang ini ya. Jadi ini terus-menerus hingga bola berhenti. Lintas ada bagian yang turun. Panjang lintasan naik atau PLN yaitu S tak hingga, dan panjang lintasan turun yaitu PLT. Panjang lintasan turun PLT yaitu S tak hingga, sehingga total panjang lintasan PL sama dengan panjang lintasan naik ditambah panjang lintasan turun. Sehingga ini sama dengan 2 dikali A per 1 dikurang R. Ya, ini rumusnya ya. Ini untuk bola dilemparkan ke atas. Kasus yang kedua, bagaimana kalau bola dijatuhkan ke bawah? Jadi hampir sama kasusnya yang dilemparkan ke atas, yang membedakan adalah lintasan awal yang naik. Ya, bisa dilihat ya, ilustrasinya seperti ini. Ada bola misalnya dari sini, ketinggiannya dijatuhkan ke bawah ya dengan ketinggian A, kemudian memantul naik, pasti berkurang ya, tingginya pasti berkurang dari A. Kalau kalau yang kasus yang pertama tadi bola dilemparkan ke atas, ini pasti kalau dia jatuh tingginya masih sama dengan A. Ya, nanti setelah kita kembali ke kasus bola jatuhkan ke bawah. Jadi ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti, sehingga dirumuskan panjang lintasan sama dengan 2 kali S tak hingga dikurang A. Ya, atau dituliskan panjang lintasan sama dengan 2 dikali A per 1 dikurang R dikurang A. Inilah rumus untuk mencari panjang lintasan bola yang dijatuhkan ke bawah. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas setinggi 72 meter. Setiap sampai di tanah, bola akan memantul kembali dengan ketinggian 2/5 kali tinggi sebelumnya, dan seterusnya hingga bola berhenti. Berapa jarak yang ditempuh bola sampai berhenti? Ya, di sini saya pakai rumus yang sebelumnya, ya. Jadi saya pakai cara lain, bisa diperhatikan ilustrasinya seperti ini.
Karena di sini kasusnya bola dilempar ke atas, jadi ini perhatikan ini misalkan ini bolanya ini di A atau ketinggian mula-mula yaitu 72 meter, maka bola jatuh ya menyentuh lantai, ketinggiannya masih sama dengan A tadi. Kemudian memantul naik, tingginya berkurang. Kemudian turun, tingginya sama, memantul, tingginya berkurang, dan seterusnya sampai bola berhenti. Ya, di sini kita hitung masing-masing turun dan turun warna biru, tanda panah warna biru ini. Ya, di sini tadi ketinggiannya sama dengan ketinggian awal yaitu 72, berarti A-nya adalah 72. Maka untuk mencari S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. A-nya 72 per 1 dikurang 2 per 5. Dari 2 per 5 ini adalah R-nya ya. Ini. Kita hitung 72 per dikali 5 per 3. Hasilnya sama dengan 120. Ini untuk turun. Kemudian kita lihat yang naik ini yang warna merah. Ini ketinggiannya atau ketinggian awal dalam hal ini A-nya adalah 72. Kemudian rasionya 2 per 5, jadi sama ya cara perhitungannya, nilainya juga sama dengan yang turun, yaitu 120. Totalnya adalah turun, masing-masing naik turun ini kita jumlahkan atau kita totalkan sehingga diperoleh 40. Inilah jarak yang ditempuh bola sampai berhenti. Contoh kedua, sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terasan adalah, jadi di sini juga saya pakai cara lain di luar dari rumus tadi. Di sini saya bagi dua untuk mencari S tak hingga turun dan S tak hingga naik. Kita lihat ilustrasi berikut. Jadi ada bola jatuhkan dari ketinggian 2 meter, ya ini sebagai A. Kemudian setelah itu memantul naik, ya pasti tingginya berkurang 3/4 dari tinggi sebelumnya. Maka untuk menghitung jumlah tak hingga turun, ya perhatikan ya turun di sini adalah yang warna biru. Berarti S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Berarti A-nya tadi 2. Ya. Kemudian R-nya 3/4. Berarti 2 per 1 dikurang 3/4. Diperoleh 2 per 1/4. Sama dengan 2 dikali 4 per 1. Hasilnya sama dengan 8. Untuk naik, perhatikan yang warna merah, tingginya berkurang ya, atau tidak sama dengan tinggi sebelumnya. Untuk mencari tinggi atau A yang pertama, yang warna merah ini, ya, dalam hal ini nanti sebagai A, yaitu tinggi mula-mula dikali dengan 3/4. Jadi 2 dikali 3/4 atau 3/4 dikali 2 diperoleh 6/4. Disederhanakan menjadi 3/2. Inilah A-nya. Jadi yang warna merah ini sebagai A, untuk naik itu 3/2. Ya, kita hitung 3/2 per 1/4 beroleh 3 kali 4 12 per 2 kali 1 2, 12 per 2 hasilnya sama dengan 6. Jadi totalnya sama dengan 8 ditambah 6 sama dengan 14. Inilah jumlah seluruh lintasan bola tenis, yaitu 14 meter. Jadi seperti itu Nanda. Saya akan berikan latihan soal sebanyak 2 nomor. Nanti ya hasil akhirnya saja ya langsung diketik di kolom komentar. Perhatikan soalnya. Untuk soal nomor 1, sebuah bola dilemparkan vertikal ke setiap sampai di tanah bagian 1/4 kali tinggi sebelumnya, dan seterusnya bola sampai berhenti. Ya, itu soal yang pertama. Silahkan diketik hasil akhirnya di kolom komentar. Dan ulangi, sebuah bola tenis dijatuhkan dari atas gedung yang memiliki dengan ketinggian 6/7 kali tinggi sebelum hingga bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan adalah, itu soal nomor 2. Silahkan ketik jawaban akhirnya di kolom komentar dari 2 nomor atau dari 2 soal tadi. Semoga akan jawaban yang benar ya. Demikianlah tadi pembahasan kita terkait materi yang dipahami. Jangan lupa dan share ke yang lainnya. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.